Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnahnya wudu ail wudu'i tegese wudu. Asyratu asyiah iku ana 10 pira-pira perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku ing dalam sebagian pira-pira catatan kitab matan. Kitab matan kalau di kitabnya itu yang di dalam kurung namanya kitab matan. Nah, yang di dalam kurung itu namanya matan. Berarti matan itu yang kita pelajari tahun kemarin namanya takrib. Maka namanya syarah Fathul Qorib. Nah, kalau di sini matanya yang di atas. Nah, atau ini ya di dalam kurung itu matan namanya. Terus yang di luar namanya syarah Fathul Qorib. Berarti itu ada 2 kitab. Ada takrib, ada Fathul Qorib. Ini juga. Jadi sebenarnya di beberapa pesantren itu ada langsung belajar Fathul Qorib, tidak usah takribnya. Saya pun seperti itu dulu, langsung Fathul Qorib. Kenapa? Karena kita belajar Fathul Qorib, otomatis takribnya kita pelajari. Paham ya? Terus kenapa di sini kok harus takrib dulu? Karena di sini itu karena kita mondoknya ikut sekolah. Apa artinya? Artinya mondok ada yang langsung kelas 1 SMK, ada kelas 1 WH, kelas 1 aliyah. Berarti kalau lulus dia cuma 3 tahun. Ada yang kelas 1 SMP berarti 6 tahun. Sehingga kalau langsung Fathul Qorib khawatir. Karena cuma 3 tahun itu khawatir nggak hatam. Makanya pada waktu itu saya sampaikan kita pelajari takribnya terlebih dahulu walaupun tidak hatam, tapi setidak-tidaknya mau hatam. Makanya takrib kemarin itu kan mau hatam, artinya sudah kita mempelajari bab nikah ke belakang, malah mau masuk ke bab masalah jinayah atau kriminal ya kan. Jadi walaupun tidak hatam 100% tapi itu mau mendekati kehataman. Tapi kalau kita mulai dari kelas 2 langsung belajar Fathul Qorib, wah, kita tidak mengenal istilah ini, langsung Fathul Qorib, maka itu sulit. Bisa jadi selama 3 tahun kita cuma belajar paling lama mungkin sampai puasa mungkin. Tapi kalau takrib kita sudah ubudiyah sudah selesai semuanya ya. Terus muamalah kita belajar bebuyu, ijarah umpamanya, sewa menyewa, rohon penggadaian dan seterusnya. Jadi ada juga yang tapi kebanyakannya memang pertama takrib atau mabadi fikih. Lah di sini juga pakai mabadi fikih. Kenapa? Itu kan ada 4 juz. Wah, tambah sulit lagi ya. Mabadi fikih enggak hatam, apalagi kita mau belajar ini. Makanya langsung kita pokok-pokok kita belajar ya sulam ya. Ada sulam taufik ya. Terus safina ya. Safina di kelas 1-nya, sulamnya di sorenya, baru ke takrib. Walaupun tidak hatam 100% tapi itu mendekati kehataman. Paham ya? Karena sekolahnya ya seperti ini ya kan. Ini kan sudah ada yang sudah SMK umpamanya. Ada yang masih SMP. Jadi karena lulusnya nggak sama, maka kita mulai dari pelajari takrib walaupun tidak hatam 100% tapi mendekati kehataman. Dalam sebagian redaksi yang lain memakai asyaru khisolin. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku ing dalam sebagian pira-pira catatan matan asyru khisolin utawi lafaz asyru khisolin. Maknanya sama. Kalau depan asyratu asya 10 perkara, kalau ini 10 pira-pira tingkah. Asyru khisolin utawi 10 pira-pira tingkah. Yang pertama atasmiyatuh, membaca basmalah. Awalahu ing dalam permulaane wudu. Wa ghalluha utawi paling titiknya tasmiyah, paling sedikitnya basmalah yaitu bismillah. Wis mendapat kesunahan. Bismillah. Wis mendapat kesunahan. Itu namanya basmalah yang paling sedikit.
Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasmiyah. Utawi paling sempurnanya tasmiyah. Apa tasmiyah? Basmalah. Cuman kadang dengan lafal yang sama tasmiyah. Lafal sama tapi maknanya berbeda. Ada acara apa? Acara tasmiyah. Apa tasmiyah? Anaknya Maula, anaknya Rasanya. Kesunahan memberi nama. Berarti tasmiyah itu memberi nama. Ngapain? Acara tasmiyah. Apa? Tasmiyah memberi nama. Kalau di sini apa tasmiyah? Membaca basmalah. Paham ya? Kalau tasmiyah dalam redaksi tentang sunnahnya wudu, berarti itu terjemahnya apa? Membaca basmalah. Tapi kalau untuk acara-acara kita menghadiri acara tasmiyah, walimatut tasmiyah. Masa terjemahnya walimah membaca basmalah? Enggak kan? Apa terjemahnya? Walimah tasmiyah, memberi nama selamatan untuk bayi umpamanya. Nah, itu sama tasmiyah, cuma karena ada kalam sebelum atau setelahnya sehingga pengertiannya berbeda. Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Lah sekarang fa in taraka mongko lamun ninggalno sapa wong, mongko lamun ninggalno atau meninggalkan at-tasmiyata ing membaca basmalah awalahu ing dalam permulaan wudu, karena keburu umpamanya takut ketinggalan jamaah, dia wudunya enggak baca basmalah, di awal wudu tidak baca basmalah. Bagaimana? Maka mongko nekaaken atau mendatangkan sapa wong biya kalawan tasmiyah fi asna'i ing dalam pertengahan wudu, maka mendatangkan basmalah, membaca basmalah di tengah-tengah wudu, sunnah hukumnya. Lah sekarang fa'in faragah mongko lamun selesai sapa man minal wudu'i sangkeng wudu lam yati mongko tidak usah mendatangkan sapa man biha kalawan basmalah. Lah ketika dia sudah membasuh kaki masuk masjid, ternyata enggak baca basmalah, ya enggak usah kembali lagi ke tempat wudu. Paham ya? Saya ulangi lagi, kalau memang dia lupa, sadar enggak baca basmalah, masih di tengah-tengah wudu, maka silakan untuk membaca basmalah. Tapi kalau memang dia sadarnya setelah wudu, setelah membasuh kedua kaki bahkan masuk masjid, lah ternyata barusan saya enggak baca basmalah ketika wudu, ya wis lanjut sholat, tidak usah kembali ke tempat wudu untuk baca basmalah. Ini lam ya'ti biha. Sebagaimana takbir dalam sholat hari raya, ya, takbir dalam sholat hari raya, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, umpamanya. Jadi setelah takbiratul ihram kabirah, terus takbir sebelum membaca Fatihah. Ternyata ini enggak baca Fatihah, waladhdallin. Terus sadar dah, barusan saya enggak baca basmalah, enggak baca takbir sebanyak 7 umpamanya. Ya, selesai. Artinya apa? Dia tidak usah membaca takbir sebanyak 7 kali. Kalau dia sudah terlanjur selesai membaca Fatihah. Paham ya? Jadi walaupun sifatnya sunnah kadang jadi fitnah. Loh, kiai itu loh kurang alim. Loh, kenapa enggak alim? Enggak baca takbir. Padahal enggak, boleh-boleh saja. Bahwa hukumnya sunnah. Ustaz itu yang kurang alim. Kenapa enggak alim? Ustaz rasa sholatnya enggak baca takbir. Jadi setelah Fatihah langsung membaca Fatihah umpamanya. Terus setelah itu dia sadar, setelah Fatihah dia sadar bahwa tadi tidak baca takbir beberapa kali. Terus mau mengulangi takbir, lah itu namanya apa? Namanya tidak menandakan kita itu ngerti agama. Paham ya? Kalau kita sadar setelah membaca Fatihah, tidak usah membaca takbir yang banyak tadi. Lanjutkan
membaca surat pendek. Ya, paham ya? Ini namanya lifawati mahalnya karena sudah habis waktunya. Sebagaimana gerhana, ada pengumuman dari LFNU, Lembaga Falakiyah NU. Terus di share di grup LTM, Lembaga Takmir Masjid. Bahwasanya ada gerhana matahari jam 8 sampai jam 9. Kita dianjurkan sholat gerhana matahari. Ternyata mungkin kita lalai atau bagaimana, nggak sholat. Ternyata kita mau sholat gerhana jam 10, padahal terakhir jam 9. Sudah tidak dianjurkan lagi. Paham ya? Kenapa? Karena lifawati mahalnya, karena sudah habis waktunya. Terus yang kedua, waslul kafaini lan membasuh kedua telapak tangan. Waslul kafaini dan